Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Di dalam Alkitab kita seringkali mendapatkan gambaran-gambaran yang sangat jelas dipahami untuk menggambarkan kehidupan orang-orang benar. Nah, hari ini kita melihat di dalam Mazmur pasal 92 ayat 13 sampai dengan ayat 16. Orang benar akan bertunas seperti pohon korma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar, untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar, bahwa Ia gunung batuku dan tidak ada kecurangan padanya. Yang pertama kita melihat bagaimana kehidupan orang benar digambarkan seperti pohon korma yang bertunas. Saudara, di tengah-tengah kehidupan yang kering, padang gurun, orang-orang di Israel atau di Timur Tengah, jika di tengah-tengah padang gurun mereka menjumpai pohon korma, mereka akan sangat senang sekali. Karena pasti di tempat di mana bertumbuh pohon korma akan ada air. Berbeda sekali jika mereka tidak melihat pohon korma seakan-akan ada air, mungkin itu bisa fata morgana saja. Seperti satu impian saja, ketika didekati tidak ada. Tetapi jika mereka melihat pohon korma, itu benar ada oase di tengah padang gurun. Indah bukan? Kehidupan orang benar digambarkan seperti pohon korma. Walaupun tumbuh di padang gurun tapi buahnya sangat manis. Yang kedua digambarkan seperti pohon aras di Libanon. Pohon aras ini tumbuh tinggi bisa sampai 40 meter. Luar biasa. Apa keistimewaan dari dua pohon ini? Pohon korma dan pohon aras di Libanon. Di tengah cuaca keadaan yang tidak bersahabat sekalipun, mereka tetap teguh berdiri, bahkan pohon aras bisa sampai ribuan tahun. Apa rahasianya? Mari kita lihat, itu dicatat di dalam ayat 14. Mereka ditanam di bait Tuhan. Gambaran orang benar seperti pohon korma di tengah padang gurun yang menghasilkan buah yang manis, seperti pohon ara yang ribuan tahun tetap tegak berdiri, tidak tergantung keadaan, disebabkan karena mereka ditanam di bait, di pelataran rumah Tuhan, di dalam hadirat Tuhan. Mari saudara, masa yang sukar ini, kita jangan menyendiri, kita jangan hanya mendengar berita-berita yang menakutkan, tapi mari kita bergabung di dalam ibadah online yang ada. Penyembahan, doa menguatkan kita sehingga kita akan bertumbuh di tengah keadaan yang sulit. Bahkan dikatakan janji Tuhan, masa tua tetap gemuk, segar katanya ya, dan tentu saja berbuah. Jadi bukan hanya gemuk dan segar saja, tapi berbuah. Bahkan bisa memberitakan, menjadi saksi, bisa tetap melayani Tuhan dan menjadi berkat. God bless you. Bagi kita bangsa Indonesia, bulan Agustus merupakan satu bulan yang sangat penting untuk diperingati, yaitu Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Selama 350 tahun, bangsa Indonesia dijajah oleh Belanda. Mereka mengalami satu penderitaan yang luar biasa, tetapi melalui perjuangan dari para pahlawan, mengorbankan darah mereka, upaya perjuangan yang tidak sia-sia, sehingga kemerdekaan Indonesia diperoleh. Demikian juga kita tidak pernah boleh melupakan akan kemerdekaan kita secara rohani. Sekian lama, berapa banyak kita diperbudak oleh hawa nafsu, oleh dosa, oleh ilah-ilah yang lain, yang membuat kita tidak mengalami kemerdekaan di dalam Kristus. Bulan ini Happy Family Center Kota memberikan subtema Freedom in Christ.
kemerdekaan di dalam Kristus. Karena dialah kita boleh mengalami kemerdekaan yang sejati. Dia yang sudah mengorbankan hidupnya, mencurahkan darahnya. Sehingga kita yang seharusnya terbelenggu, diperbudak oleh hawa nafsu dan dosa. Dan firman Tuhan berkata, upah dosa itu maut, menuju satu hukuman yang kekal. Tetapi puji Tuhan, Yesus sudah mengalahkan maut. Dia sudah menebus kehidupan kita yang berdosa. Dia menggantikannya di atas kayu salib, supaya kita boleh diselamatkan, supaya kita boleh mengalami kemerdekaan yang sesungguhnya. Sebagai orang-orang yang sudah dimerdekakan, mari kita tidak menyia-nyiakan dan menyalahgunakan kemerdekaan itu dengan berbuat dosa. Tapi marilah kita saling melayani, kita hidup memuliakan Tuhan, menjadi berkat bagi bangsa dan negara kita, khususnya pada masa pandemi ini. Kita boleh sungguh-sungguh men-sharekan, membagikan perbuatan baik kita kepada orang-orang di sekeliling kita. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara dimanapun Anda berada yang mengikuti ibadah online pada hari ini. Saya yakin dan percaya penyertaan Tuhan nyata di dalam setiap kehidupan Bapak Ibu Saudara. Dan biarlah hari ini dengan rasa ucapan syukur kita mau menghampiri tahta Tuhan. Kita membawa pujian penyembahan kita yang terbaik bagi Allah kita. Mari sebelum kita memuji nama Tuhan, bersama-sama kita satukan hati, tundukkan kepala kita berdoa. Sungguh kami mengucap syukur Tuhan buat segala kebaikan-Mu di dalam hidup kami Bapa. Sungguh Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Kasih setiamu, kemurahan-Mu Kau nyatakan bagi setiap kami Tuhan. Sungguh kami bersyukur buat segalanya Tuhan. Dan saat ini dengan rasa ucapan syukur kami datang menghampiri tahta-Mu, membawa pujian penyembahan yang terbaik hanya bagi-Mu Tuhan. Layakkan kami untuk menghampiri tahta-Mu. Jadikan kami penyembah-penyembah-Mu yang menyembah-Mu di dalam roh dan kebenaran. Berkati ibadah ini dari awal pertengahan sampai akhirnya. Biarlah nama-Mu saja yang kami permuliakan dan kami agungkan. Terpuji nama-Mu ya Allahku, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Yang siap memuji nama Tuhan, mari bersama-sama kita katakan, amin. Mari kita berikan tepuk tangan sorak-sorai yang paling meriah bagi Allah kita. Haleluya. Mari dengan segenap hati kita bawa ucapan syukur kita yang terbaik bagi Allah kita. Nyanyikan pujian bagi Tuhan kita. Haleluya. Sama-sama kita katakan, bahwa serta dengan Allah kita lakukan perkara yang besar. Bahwa serta dengan Allah kita hadapi semua. Allah akan menginjak-injak segala musuh kita. Perkara besar terjadi, bahwa serta dengan Allah, bahwa serta dengan Allah kita lakukan perkara yang besar. Bahwa serta dengan Allah kita hadapi semua. Allah akan menginjak-injak segala musuh kita. Perkara besar terjadi, bahwa serta dengan Allah. Tiada ku ragu lagi untuk mengikut-Mu Yesus. Tiada ku ragu lagi untuk melayani-Mu. Walau banyak rintangan dan badai pun menerjang, tiada ku ragu lagi untuk selamat. Tiada ku ragu lagi, tiada ku ragu lagi untuk mengikut-Mu Yesus. Tiada ku ragu lagi untuk melayani-Mu.
Walau banyak rintangan dan badai pun menerjang, tiada ku ragu lagi untuk selamanya. Sama-sama katakan, Yesus, Yesus, Kau Allahku, penolong dalam hidupku. Ku rindu semua orang mengenalmu. Engkau jalan kebenaran dan memberi hidup yang kekal bagi setiap orang yang percaya padamu. Sekali lagi katakan, Yesus, 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 Kau Allahku, penolong dalam hidupku. Ku rindu semua orang mengenalmu. Engkau jalan kebenaran dan memberi hidup yang kekal bagi setiap orang yang percaya pada. Mari dengan iman sekali lagi katakan, Yesus, Yesus, Kau Allahku, penolong dalam hidupku. Ku rindu semua orang mengenalmu. Engkau jalan kebenaran dan memberi hidup yang kekal bagi setiap orang yang percaya padamu. Bagi setiap orang yang percaya padamu. Sekali lagi katakan, setiap orang yang percaya padamu. Kita berikan tepuk tangan sorak-sorai yang paling meriah bagi Allah kita. Haleluya. Kita yakin dan percaya kita umat Tuhan yang lebih dari pemenang. Mari lebih lagi bertepuk tangan bagi Tuhan kita Yesus Kristus, sebab kita lebih dari pemenang. Sama-sama kita serukan. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis tadi kalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis dikalahkan. Iblis tadi kalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Angkat tangan kita katakan, haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Mari semuanya bersuka cita bagi Allah kita. Haleluya. Mari umat Tuhan dengan segenap hati sekali lagi katakan, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Tadi kalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Sama-sama kita serukan, haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Sekali lagi katakan, haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya.
adanya. Kita lebih dari pemenang. Katakan kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Yeah, yeah. Sorak-sorai paling meriah bagi Allah kita. Haleluya. Haleluya, haleluya. Mari kita siapkan hati kita untuk kebenaran firman Tuhan. Buka hati kita, biarlah firman Tuhan yang disampaikan menjadi kekuatan, pegangan dalam kehidupan kita. Haleluya. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Sama-sama katakan, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Sumber pengharapan, sumber kedamaian, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Mari dengan segenap hati sekali lagi kita katakan, Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Sama-sama kita angkat tangan, kita katakan, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Hati sekali lagi katakan, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Gereja Tuhan lebih lagi katakan, satu-satunya yang
Tuhan, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Sekali lagi dengan iman katakan, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Mari sembah Tuhan, mari puji namanya, haleluya. Haleluya, haleluya. Angkat suaramu, sembah Tuhan. Hinara lama ya syando, hiara lama syandara lama si, kinara lama lamo, kinara lama ya nara lama ya syandara lamo. Angkat suaramu lebih lagi, mari sembah, sembah, haleluya. Kinara lama si, kinara lama lamo, haleluya. Haleluya, haleluya. Kira labara ya syadara labara. Haleluya Yesus. Angkat suaramu lebih lagi, sembah Dia. Kira labara. Oh. Sekarang labara. Syara labara. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Sama-sama lebih lagi katakan, kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan.
ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih karena kami diberi kesempatan sekali lagi untuk kami beribadah kepadamu. Kami boleh merenungkan firman-Mu. Berbicaralah Tuhan, berkata-katalah Tuhan, secara khusus untuk umat-Mu yang ada di Happy Family Center Surabaya. Biarlah mereka boleh memperoleh kekuatan di masa-masa yang sukar. Biarlah mereka boleh menikmati kebaikan dan kemurahan Tuhan di masa-masa yang sukar seperti sekarang ini. Oleh karena itu, Rapi, berbicaralah kepada kami siap untuk mendengarkan firman-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Shalom saudara yang dikasihi Tuhan. Saya mendapatkan tema di bulan Agustus untuk saudara yang ada di Happy Family Center adalah Freedom in Christ, atau memperoleh kebebasan di dalam Tuhan. Kenapa temanya Freedom in Christ? Karena pada bulan Agustus adalah hari kemerdekaan. Baik, saudara, saya ingin memulai dengan kita membaca dalam Matius pasal yang keempat ayat yang ke-17. Matius pasal 4 ayat yang ke-17. Sejak waktu itu Yesus memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Jadi kenapa Yesus memulai dengan berita bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Berarti bertobat itu berasal dari kata metanoia atau change the way of your thinking. Jadi untuk saudara dan saya menikmati sorga di bumi, saudara perlu bertobat atau perlu berubah cara pandang saudara. Cara saudara berpikir dan cara saudara melihat sebuah kehidupan. Saya akan mulai awal daripada penciptaan manusia. Di dalam Kejadian pasal yang pertama, ayat 26 dan 28, Allah berkata, marilah kita menjadikan manusia. Waktu dia menjadikan manusia, dia mempunyai kerinduan agar manusia berkuasa atas bumi, agar gambar Allah atau the image of God, nilai-nilai kerajaan atau value of the kingdom, gaya hidup atau lifestyle of the kingdom, cara kerja atau principle of the kingdom, dan fasilitas sorga bisa termanifestasi pada manusia di bumi. Jadi saudara, di bumi ini, di tengah-tengah pandemi ini ada dua macam manusia. Yang pertama adalah manusia yang hidup di bumi dengan atmosfer bumi, dengan kesukaran dan kesulitan yang ada di bumi. Tetapi ada orang yang hidup dengan nilai sorga, punya gaya hidup sorga, punya cara kerja sorga, punya cara pandang sorga, dan dia menikmati fasilitas sorga yang ada di muka bumi. So that's why sekalipun dunia ini krisis, sorga tak pernah krisis. Itu sebabnya manusia bisa memilih. Oleh karena itu judulnya hari ini adalah Freedom in Christ. Kebebasan di dalam Kristus. Kenapa tema ini saya angkat untuk saudara saya menjelaskan ini?
Saudara bisa memilih hidup di dunia dengan segala kekhawatiran karena memang kanan kiri penyakit, kanan kiri krisis, kanan kiri kesulitan, kekhawatiran, tegang, gelisah, bimbang. Yang satu lagi hidup yang bersandar sepenuhnya kepada Tuhan dengan nilai kerajaan Allah, dan dia kerja dengan prinsip-prinsip kerajaan sorga, dan dia bisa menikmati fasilitas sorga di bumi. Gereja juga sama, bisnis juga sama. So you can choose which one you like. Jadi saudara bisa memilih mana yang saudara pilih, hidup di dunia dengan atmosfer dunia, atau saudara hidup di dunia dengan atmosfer sorga. Tetapi kalau saudara membaca di dalam Matius pasal 6, Yesus berkata, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Yesus berkata begini, semua karyaku di atas kayu salib sudah aku kerjakan, tapi sekarang yang kamu penting adalah kamu lanjutkan ini, yaitu supaya saudara dan saya melanjutkan membangun kerajaan Allah di muka bumi dengan gaya hidup yang benar. 5 bagian ini ya, memiliki gambar atau image, nilai, gaya hidup, cara kerja, dan fasilitas. Tapi sayang sekali ketika, jadi Eden itu adalah prototipe daripada sorga. Saya jelaskan. Eden itu adalah prototipe daripada sorga. Izinkan saya menggambar ya. Saya anggap ini adalah prototipe daripada sorga di bumi ya. Eden itu adalah, ini adalah Eden ya. Eden ini adalah prototipe sorga di bumi. Sorga di bumi. Jadi gimana menikmati sorga di bumi? Ya Eden itu salah satu contohnya. Nah, anggaplah ini bumi, lalu kemudian manusia ditempatkan di satu tempat yang saya sebut dengan Eden. Jadi ada manusia, Adam dan Hawa. Saudara pilih mana yang Adam, mana yang Hawa. Sekalipun di dunia ini hiruk pikuk dengan kesukaran dan kesulitan, ada satu tempat yang aman, ada satu tempat yang terlindungi, terjagai, dan dia tetap bisa menikmati fasilitas surga. Itu sebabnya Adam dan Hawa tidak pernah kekurangan di muka bumi, never. Tidak pernah ada UMR di dalam Eden, enggak ada. Enggak ada. Dia hidup dalam kecukupan, bahkan saya bilang kelimpahan. Dia bisa mendengar suara Tuhan dengan jelas, tidak ada kekhawatiran dan ketakutan, tidak ada kesusahan yang menimpa hidupnya. Jadi dia bekerja oleh karena itu adalah perintah Tuhan. Jadi bekerja bukan karena utang, tapi bekerja oleh karena berjalan menuju destiny yang Tuhan tetapkan. Sangat berbeda. Tapi sayang dalam Kejadian pasal 3 ayat yang ke-15, sayang sekali Adam menyatakan kebebasannya. Tadi dia ada di dalam Taman Eden, dia segalanya penuh dengan fasilitas surga, perlindungan, protection surga, value of the kingdom dia hidupi sungguh-sungguh. Tapi sayang sekali dia pengen merdeka. Mari katakan bersama saya, merdeka. Nah merdekanya dia, independen dia, kebebasan dia ingin merdeka untuk tidak dipimpin lagi oleh Roh Kudus. It's very dangerous. Dengan cara apa? Dengan cara dia melanggar firman. Perhatikan. Jadi pada waktu dia keluar dari Taman Eden, Jadi saya kasih gambar yang kedua. Jadi dia ada di Taman Edennya ada, tetap aja ini Taman Eden. Dia tetap ada tamannya. Tapi manusia ada di sini.
Dia mulai jadi ini orang yang hidupnya di bumi dengan rasa sorga, ini orang hidup di bumi rasa bumi atau atmosfer bumi. Nah, ini yang disebut menurut mereka dia keluar. Ini keluar. Dia keluar dari Taman Eden. Oleh karena apa? Karena dia melanggar firman. Perhatikan ini. Dia melanggar firman. Jadi, perhatikan. Setiap kali prinsip firman dilanggar atau dia pengen independen, dia pengen freedom, dia pengen kebebasan, tidak lagi mau diarahkan dan dikontrol oleh Roh Kudus, maka orang keluar dari protection yang Tuhan beri. Nah, sekarang Charles Spurgeon dia berkata begini. Without the Spirit of God, we can do nothing. We are as a ship without wind, we are useless. Kita tuh kalau tanpa Roh Kudus, saudara itu nggak bisa kerjaan apa-apa sebenarnya, jujurnya. Dan kita itu seperti kapal yang tanpa angin. Dan kita akhirnya useless hidup kita di muka bumi. Jadi dengan kata lain, kalau Roh Kudus pergi dari manusia, apa yang terjadi? Maka kehidupan di bumi tanpa pengaruh sorga. Wow, ngeri ya. Sehingga kejahatan ada di mana-mana. Saudara, kenapa banyak kejahatan di mana-mana? Oleh karena bumi orang menghendaki bebas, orang menghendaki merdeka. Dia tidak mau lagi dikuasai oleh Roh Kudus. Dia tidak mau lagi dipimpin oleh Roh Kudus. Dia pengen merdeka, dia pengen independence. Makanya saudara, bumi ini akhirnya banyak orang bisa ada dua pilihan. Dia bisa hidup di bumi merdeka semaunya, tidak mengikuti arahan Tuhan, tidak mentaati Tuhan. Sehingga dia mengalami hidup di bumi dengan suasana bumi. Tapi orang yang mempertahankan kehidupannya di dalam ketaatannya melakukan setiap kebenaran firman Tuhan, maka dia akan menikmati fasilitas sorga di bumi, protection sorga di bumi, dia menikmati nilai sorga di bumi, dan dia akan menikmati seluruh fasilitas sorga bisa nyata di muka bumi. A.W. Tozer dia berkata, because we have set out the Holy Spirit in so many ways, we are stumbling along as though we are spiritual blindfolded. Jadi karena kita sudah meninggalkan Roh Kudus di dalam banyak hal, dalam banyak jalan kita, sehingga kita itu mengalami banyak kesalahan dalam pemikiran, sehingga kita menjadi orang-orang yang matanya sepertinya secara rohani tertutup. Kesana ketabrak, kesini ketabrak, banyak sekali bisnismen yang datang kepada saya di masa-masa seperti ini. Dan dia berkata, saya gak ngerti apa yang harus dilakukan. Karena apa? Spiritual blindfolded. Secara roh itu tertutup. Tapi kalau saudara mentaati Tuhan, saudara memilih hidup di bumi dengan aroma sorga. Pak, contoh nggak siapa ada orang yang meninggalkan Roh Kudus dan hidupnya berantakan? Banyak dalam Alkitab. Simson dia menjadi hamba Tuhan yang dipilih oleh Tuhan dan diurapi Tuhan dan diperkasa. Tapi begitu dia meninggalkan syarat untuk menjadi hamba Tuhan, nazir Allah, maka kemudian dia kehilangan kekuatannya. Siapa lagi, Pak? Siapa lagi yang keluar? Contoh banyak sekali, Samson. Siapa lagi yang kehilangan, Pak? Itu Saul. Tadinya diurapi, dapat dengar suara Tuhan, ngerti arahan Tuhan, perang selalu menang. Tapi begitu Roh Kudus meninggalkan dia karena apa? Ketidaktaatannya, apa yang terjadi? Dia akhirnya tidak punya kekuatan apa-apa. Nah sekarang ini, perhatikan ya, saya mau masuk lebih dalam.
supaya saudara bisa dapat understanding lebih baik. Berarti Pak, kalau orang bisa keluar meninggalkan karena dia melanggar firman, berarti dengan kata lain dia juga bisa dong Pak menikmati sorga lagi di bumi. Bisa dong, kenapa tidak? Dia saudara manusia bisa kembali lagi, dia ada di bumi, tapi dengan suasana sorga bisa banget. Bagaimana caranya Pak? Dengan cara, ini caranya, mentaati. Mentaati firman Tuhan. Semua firman Tuhan harus ditaati. Karena firman Tuhan itu adalah hukum Kristus atau hukum kerajaan sorga. Jadi dengan kata lain, waktu dia melanggar firman, dia mau merdeka. Dan sekarang dia mengambil keputusan untuk saya mau dibimbing kembali, saya mau dipimpin oleh Roh Kudus. Dan saya hanya bebas oleh karena Kristus. Aku bebas, aku merdeka di dalam Kristus. Itu sebabnya di dalam Yoel pasal 2, Tuhan kembali lagi bernubuat. Dia bernubuat bahwa Roh Kudus akan dicurahkan kembali kepada manusia. Laki, perempuan, tua, muda, anak-anak, dan hamba-hamba. Tidak terkecuali businessman, karyawan, dan pembantu. Including di dalamnya. Hebat ya. Nah sekarang Pak, bagaimana ketika manusia keluar dari godaan manusia ini, keluar dari Taman Eden, dan akhirnya dia sengsara, bagaimana? Caranya dia harus kembali mentaati. Untuk mentaati seluruh hukum Taurat, saudara dan saya tidak mungkin. Itu sebabnya karya Kristus dalam Roma pasal 5 ayat yang ke-8 dikatakan dengan jelas. Yesus datang untuk menebus dosa manusia yang memberontak terhadap arahan Roh Kudus. Supaya Roh Kudus berkenan tinggal lagi dalam tubuh manusia. Itu sebabnya saudara di dalam perjanjian lama, orang-orang Roh Kudus karena ditolak, maka Roh Kudus tidak mau tinggal di dalam kehidupan orang percaya lagi. Why? Kenapa? Sebab tadinya dia memimpin orang-orang tinggal di dalam Taman Eden, dan sekarang dia ditolak, dia pergi. Itu sebabnya dalam perjanjian lama disebut dia Roh Kudus itu hinggap. Kenapa hinggap? Dia tidak tinggal. Tapi dalam perjanjian baru, Kristus menggenapi seluruh hukum Taurat. Dan dia mengembalikan seluruh kebenaran, seluruh kesalahan manusia ditebus di dalam dirinya untuk melakukan seluruh hukum Taurat. Dan oleh karena Kristus, dia bisa berkenan kembali menerima Roh Kudus. Wow, menerima kemerdekaan yang sesungguhnya. Kemerdekaan yang disebut Adam, kemerdekaan yang salah, yang palsu. Kemerdekaan yang sesungguhnya adalah kemerdekaan di dalam Kristus. Itulah judul yang saudara minta untuk saya bicara pada pagi hari ini. Pada siang dan hari ini, sepanjang hari ini. Nah, Matius pasal 5 ayat yang ketiga. Kalau Anda membaca Matius pasal 5 ayat yang ketiga, kita ini sangat-sangat kita baca ya. Supaya kita lebih dalam. Ayat yang ketiga, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Orang miskin itu maksudnya apa sih Pak? Orang yang bergantung kepada belas kasihan orang lain, itu orang miskin. Memberi pemberian. Saudara, siapa yang miskin di hadapan Allah? Maksudnya you always depend on God. Saudara terus menerus bergantung kepada Tuhan. Itu sebabnya Matius 5 ayat yang ketiga. Sebenarnya saudara dan saya kalau pengen merdeka, pengen hidup merdeka, saudara dan saya menerima Kristus kembali dan Roh Kudus akan menguasai hidup kita. Dan kita tidak lakluk lagi kepada pemerintah dunia, tapi kita takluk kepada pemerintahan surga. Wow. Jadi Adam pada waktu dia keluar dari Taman Eden karena dia melanggar, berarti manusia bisa kembali menikmati suasana Eden dengan apa? Melakukan prinsip firman. Sesederhana itu. Itu sebabnya saya menekankan di mana saya melayani.
Selalu saya tekankan, kamu nih wajib baca Alkitab setiap hari. Kenapa harus baca Alkitab setiap hari? Karena kamu itu adalah hukum-hukum sorga. Dan ketika kamu mentaatinya bukan karena kamu jadi orang Kristen, bukan karena kamu disuruh oleh pendeta, tapi karena kamu melakukannya, kamu berbahagia karena kamu menikmati semua fasilitas Eden kembali ketika saudara ada di muka bumi. Pak, apa bisa? Bisa. Bisa Pak, bisnis di tengah pandemi tetap diberkati? Bisa, siapa bilang nggak bisa? Apa bisa gereja tetap bisa survive di tengah pandemi? Bisa, siapa bilang enggak? Apakah gereja bisa diberkati Pak di tengah pandemi? Bisa. Bukan karena saudara hebat, bukan karena kita hebat, bukan karena saudara mentaati hukum sorga dan Tuhan terpaksa. Saya pakai kata terpaksa. Sebab Tuhan tidak bisa mengingkari janjinya. Dia selalu menepati janjinya. So that's why dia harus memberkati saudara oleh karena saudara mentaati firman Tuhan. A.W. Tozer dia berkata begini. When we have the Holy Spirit, we have all that is needed to be all that God desire us to be. Ketika saudara mendapatkan Roh Kudus, saudara mendapatkan semua yang Allah rindukan terjadi dalam hidup saudara. Oleh karena itu orang yang bebas dari Roh Kudus mengerikan. Orang yang tidak mau dipimpin Roh Kudus hidupnya mengerikan. Karena dia mau memimpin dirinya sendiri. It's very dangerous. Tidak ada seorang pun yang mengerti masa depan. Hanya Tuhan. Saya ngarang satu lagu. Kau Tuhan jadi andalanku. Hanya Kau Tuhan yang ku percaya. Di saat aku sudah tak mampu, hanya Yesus sanggup melakukannya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Lagu itu saya tulis ketika saya tidak tahu apa yang saya perbuat. Bagaimana caranya? Bergantung sama Roh Kudus. Kalau saudara bergantung sama Roh Kudus, saudara akan lihat perkara-perkara dahsyat terjadi. Yohanes pasal 1 ayat 12 berkata, setiap orang yang menerima Yesus, dia diberinya kuasa menjadi anak Allah. Artinya apa? Artinya dia tinggal kembali dalam suasana sorga di bumi. Dia kembali seperti Kejadian pasal 1 ayat 26-28. Dia berkuasa atas bumi. Supaya 5 tadi ada nilai yang dihidupi. Ada kebenaran, cara hidup, lifestyle-nya, fasilitas surga. Semuanya saudara bisa nikmati kembali ketika saudara menerima Kristus. Itu sebabnya saudara dan saya bisa memperoleh kemerdekaan, freedom in Christ. Kebebasan ketika saudara ada di dalam Tuhan. Jadi gambar yang terakhir itu adalah hari ini. Kalau ini Eden pertama nih, ini Eden pertama. Ini saya sebut Eden pertama ya. Ini Eden 1. Eden 1. Kalau ini Pak, ini bukan Taman Eden tapi Taman Edan. Maaf ya, Taman Edan. Kalau ini Pak, ini Eden kedua. Eden 2. Saudara dan saya bisa menikmati Eden kedua. Kalau saudara mau membiarkan kembali, saudara terima Yesus, sungguh-sungguh,
Lalu kemudian saudara mentaati firman. Jadi dengan kata lain saudara, ini adalah warga kerajaan sorga. Jadi saudara bisa menikmati, perhatikan ya. Ini lihat nih. Taman Eden itu sorga di bumi tipe 1. Kemudian yang sebelah kanan suasana dunia di bumi. Perhatikan itu bukan Taman Eden tapi taman apa tadi? Edan. Orang Jawa, orang Surabaya ngerti itu Taman Edan ya. Taman Edan. Tapi kalau waktu saudara dan saya menerima Yesus kembali, saudara masuk lagi menikmati surga di bumi, itu Eden kedua. Oleh karena apa? Karena Yesus. Dan saudara, inilah surga di bumi tipe ketiga, yaitu saudara dipimpin oleh Roh Kudus, tinggal kembali seperti Eden yang semula, Anda dikontrol sepenuhnya. Yohanes pasal 1 ayat 12, semua kita ini karena kita menerima Yesus, maka saudara dan saya menjadi keluarga Allah. Itu sistem di dalam kerajaan. Jadi kalau saudara, anaknya dan segala itu masuk dalam keluarga kerajaan. Saudara dan saya juga masuk dalam keluarga kerajaan. Tugas kita adalah, tugas saudara dan saya di bumi adalah membawa sorga di bumi. Itu sebabnya kalau saudara hidup di dalam Kristus dan saudara mentaati firman, saudara itu oleh orang lain, saudara dianggap gila. Kenapa? Karena saudara hidup dalam nilai yang berbeda dengan dunia ini, tetapi saudara berjalan dengan gaya supranatural di dalam alam natural. Karena sorga itu adalah supranatural, tapi saudara tinggal di alam yang natural. Yohanes pasal 3 ayat yang ke-16, saudara tahu ayat ini begitu hafal. Ini karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya supaya barang siapa percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes 3 ayat 16 memperlihatkan bagaimana sang raja ingin semua warga kerajaannya menikmati fasilitas sorga di bumi. Itu jelas, itu sebabnya makanya Yesus datang, freedom in Christ. Saudara dan saya bisa kembali menikmati fasilitas sorga bila saudara kembali percaya kepada Tuhan. Sekarang pertanyaannya, bagaimana itu bisa kembali, Pak? Bagaimana itu bisa terjadi? Nomor 1, saudara dan saya harus membawa gambar Allah. Artinya apa? Artinya Allah yang adalah kasih menyatakan kasih kepada dunia. Saudara jatakan membawa gambar Allah. Sebab saudara adalah gambar Allah. Itu sebabnya kalau Allah adalah kasih, saudara mesti memanifestasikan kasih. Supaya banyak orang mengalami kasih Allah dan pada akhirnya dia diselamatkan. Jadi goalnya Tuhan, kenapa saudara menikmati fasilitas sorga, kenapa saudara menikmati kasih dari Bapa, tidak seperti orang yang gelisah, yang tahu kenapa hidup saudara penuh dengan damai sejahtera, supaya Anda bisa memanifestasikan kasih Allah. Dan orang akan bertanya kepada saudara, dan in the end saudara mesti memberitakan Yesus supaya mereka bisa diselamatkan. Yang kedua, saudara mesti membawa nilai kerajaan, saudara mesti menghidupi itu. Nilai-nilai kerajaan Allah di bumi ini. Kita hidup di bumi dengan integritas. Kita hidup di bumi dengan penuh sukacita, damai sejahtera, hidup dalam kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Kalau saudara melakukan ini, Anda hidup, orang lain tukang tipu, Anda hidup dalam kebenaran, penuh integritas. Orang lain ketakutan, Anda penuh dengan damai sejahtera. Anda orang lain pelit memberi pelit, Anda hidup dalam kemurahan. Anda hidupnya berbeda sehingga dunia akan lihat, wah. Saudara, jemaat banyak menolong orang-orang Cina Benteng adalah orang-orang yang ada di Tangerang asli. Saya cerita nih ya. Mereka itu ketika anaknya disekolahin, suaminya dicariin kerjaan, sakit diobatin, kita punya klinik untuk nolongin mereka. Saudara, lalu mereka bertanya, kamu ini saudara bukan, teman bukan. Kenapa kok kamu mau memperhatikan anak kami, suami kami? Lalu mereka karena kasih Kristuslah kami mengasihi saudara. Kenapa?
Karena ini semua adalah buah-buah Roh Kudus akibat kita menerima Yesus. Dan akibatnya saudara tahu, mereka berkata gini, bolehkah saya minta kasih Kristus? Sebab masih banyak orang yang memerlukan kasih seperti kasih yang kamu miliki. Wow, kalau saudara memanifestasikan sesuatu yang berbeda dari dunia, saudara memanifestasikan sesuatu yang datang dari surga, dunia dunia sangat tertarik karena sangat atraktif bagi dunia. Sesuatu yang sangat berbeda, orang lain pelit, kamu kok murah hati. Why? Orang lain tuh selingkuh, tapi kamu kok setia. Why? Doa saya, saudara bisa menangkap pesan yang saya sampaikan. Yang ketiga, saudara mesti memanifestasikan gaya hidup kerajaan surga kembali. Hidup dalam kekudusan, hidup dalam kebenaran, hidup menjadi berkat, hidup mengejar perkenanan Tuhan, hidup dalam ketaatan. Kalau dunia, sebaliknya semua. Anda mesti kembalikan semua. Sproul pernah dia berkata begini, the only way the kingdom of God is going to be manifest in the world is if we manifest it by the way we live as a citizen of heaven. Caranya bagaimana supaya kita bisa memanifestasikan cara kerajaan surga dimanifestasikan di muka bumi hanya satu, yaitu apabila kalian semua, kita nih semua memanifestasikan sebagai anggota atau citizen dari kerajaan surga. Saya berdoa, saya buat statement kembali. Loh Pak, kita bisa murah hati kalau tidak ada pandemi, ini kan masa pandemi. Yang pandemi kan di dunia. Yang pandemi dunia, surga mana pernah ada pandemi? Nggak ada, surga nggak ada pandemi. Kan ini krisis Pak, iya surga nggak pernah ada krisis. Tapi kenyataannya krisis, ya karena kita tidak hidup di dalam hukum surga. Coba hidup dalam surga, hidup dalam hukum-hukum surga. Saudara menjadi manusia yang tinggal di bumi, tapi fasilitasnya surga, protectionnya surga, berkatnya surga. Yang keempat, gimana caranya Pak supaya saya bisa surga nyata di tengah-tengah dunia ini? Yang keempat, saudara dan saya mesti membawa cara kerja sorga. Ini prinsip, 5 hal tadi ya. Prinsip firman yang membuat sorga mengintervensi bumi dalam kehidupan pribadi, keluarga, keuangan, kesehatan, semuanya harus dimanifestasikan. Melalui apa? Saudara menghidupi prinsip-prinsip firman. Itu sebabnya di tempat di mana saya melayani, saya arahkan jemaat untuk mau kamu dimuridkan. Untuk apa? Menghidupi prinsip firman. Kalau kamu masih gagal di dalam dunia ini tidak menikmati oleh karena ada prinsip firman yang kamu belum hidupi. Firman itu akan punya kekuatan kalau kamu hidupi. Kalau kamu nggak hidupi tidak punya kekuatan. Anda bisa tahu cara berenang, tapi cara pengetahuan Anda tidak akan pernah mampu menolong saudara bisa berenang kecuali Anda belajar berenang, nyemplung di dalam air. Saya umur 45 saya nggak bisa berenang. Diajari teori 1 hari saya ngerti cara berenang. Begitu nyemplung langsung ambles. Kenapa? Karena pengetahuan itu tidak bisa menolong saya. Tapi pengetahuan yang dilakukan akan punya experience berbeda. Dan sekarang kalau saya nyemplung ke kolam renang, saya bisa berenang dengan berbagai macam gaya. Oleh karena apa? Melakukan. Firman Tuhan sama, dia tidak akan pernah punya kekuatan bisa menolong saudara. Kecuali saudara melakukannya dengan taat. Begitu Anda kerjakan, Anda melakukannya. Anda lakukan dengan ketaatan. Firman itu mengubah hidup saudara. Russell Bass dia pernah berkata begini. The kingdom of God is not a matter of getting individual to heaven, but a transforming the life on earth into harmony of heaven.
Jadi kerajaan Allah itu bukan membuat orang-orang pergi ke sorga, bukan. Tapi yang lebih penting dalam kerajaan Allah itu bagaimana setiap orang mengalami perubahan di bumi selaras dengan cara sorga hidup. Terakhir, yang kelima, gimana saudara bisa melihat, menyatakan sorga di bumi? Kalau saudara dan saya juga menikmati fasilitas kerajaan sorga. Yaitu kita mengalami hidup dengan sorga terbuka. Pak, memang ada sorga tertutup? Ada, saudara bacalah dalam 2 Tawarikh pasal yang ke-7 ayat 13. Kalau ada sorga terbuka, ada sorga tertutup. Sorga terbuka di mana Tuhan menyediakan apa saja yang diperintahkan untuk kita lakukan, Dia sediakan. What He calls you to do something, He will provide everything. Sesuatu yang saudara dipanggil untuk melakukannya, Dia akan menyediakannya, segala sesuatu yang saudara perlukan. Sorga tertutup sebaliknya. Ada berkat tapi habis, kenapa? Karena ada belalang pelahap. Ada berkat datang tapi habis, oleh karena apa? Karena Alkitab tulis karena ada penyakit sampar. Orang lain yang menikmati berkat. Saya berdoa supaya saudara kembali kepada kebenaran firman dan hidup di dalam Eden kembali. Eden adalah manifestasi dari sorga di bumi. Doa saya supaya saudara memasuki bulan Agustus, saudara menjadi pribadi yang bebas, merdeka. Bukan merdeka tidak dipimpin oleh Roh Kudus. Bukan merdeka semaumu, tapi merdeka karena saudara justru mau dipimpin oleh Roh dan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup saudara pribadi. Lakukan setiap prinsip firman, saudara akan menikmati 5 hal dan manifestasikanlah di muka bumi. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk kebenaran firman yang sederhana, yang mudah dicerna. Kami tahu tidak mudah untuk dilakukan, tapi ajari kami untuk kami percaya supaya mujizat bisa terjadi. Aku memberkati Tuhan semua umat-Mu yang ada di Happy Family Center di Surabaya. Engkau berkenan menuntun mereka dan Engkau menolong mereka. Sambil angkat tanganmu katakan, aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Berapa banyak saudara mau menikmati sorga di bumi? Angkat 2 tanganmu. Inilah anak-anakmu yang mau pindah dari hidup menguasai dirinya, dia mau merdeka seperti orang-orang lain. Tapi dia mau kembali merdeka oleh karena dipimpin oleh Roh. Kemerdekaan yang terpimpin. Aku berdoa supaya Tuhan menuntun mereka dan biarlah mereka menikmati protection dari sorga, fasilitas sorga. Mereka hidup dengan cara hidup sorga. Mereka menghidupi nilai kebenaran kerajaan sorga. Dan aku berdoa bahwa umat-Mu makin terus bertumbuh di dalam Kau. Terpujilah nama-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati saudara. Lord, I give you my heart, I give you my soul, I live for you alone, every breath that I take, every moment I'm away. Lord, have your way in
Angkat suaramu, katakan, Lord, I give you my heart, I give you my soul. I live for you alone, I live for. Terima kasih untuk persembahan ucapan syukur yang saudara kembalikan ke rumah Tuhan. Demikian juga persepuluhan yang kita berikan dengan setia. Saya juga ingin mengucapkan rasa terima kasih saya kepada sahabat yang setia, Bapak Pendeta Yonatan Wiryohadi dari Jakarta yang sudah menyampaikan firman yang begitu memberkati kita semua. Bapak Ibu Saudara sekalian, hari-hari yang sulit ini, mari kita juga peduli dengan orang-orang yang ada di sekeliling kita. Itu sebabnya Happy Family Center Kota melakukan pelayanan misi dari sejak hari Minggu 11 Juli sampai hari ini. Kami membagikan sembako sudah lebih dari 700 paket kepada orang-orang yang membutuhkan, baik yang di Surabaya maupun di daerah Jawa Timur. Saudara-saudara sekalian, terima kasih untuk uluran tangan saudara, doa-doa, persembahan, tenaga, waktu yang sudah diberikan. Bagaimana untuk menambah iman kita? Mari kita juga bersekutu setiap pagi di dalam doa pagi membangunkan fajar, baik via Zoom maupun via YouTube jam 4.30 sampai 5.30. Dan untuk tengah malam, saudara, 1 minggu sekali, yaitu ada doa malam jam 6:30 sampai 7:30 setiap hari Kamis. Mari bergabung, saudara, sehingga kita saling menguatkan lewat sharing, firman, kesaksian, dan saling mendoakan. Untuk hari Sabtu, kita ada doa puasa via Zoom maupun via YouTube jam 11 sampai jam 12 siang. Bagaimana untuk ibadah anak-anak? Sementara juga masih online, Anda bisa membawa putra-putri Anda juga bisa mengikuti ibadah anak secara online. Dan untuk minggu depan, saudara, kita juga akan menerima kebenaran firman masih secara online. Ya, biarlah sekalipun saat ini kita belum bisa ibadah secara onsite, kita akan terus boleh bergandeng tangan secara iman dan rohani kita. Mari kita satu hati untuk berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Kami boleh beribadah, membawa pujian, penyembahan. Kami terima firman yang menguatkan kami di tengah masa yang sulit. Biar kami boleh alami kemerdekaan di dalam Kristus, menghadapi krisis bersama Yesus. Kami berdoa memberkati bangsa dan negara kami, kota kami, pulihkan Tuhan secara sosial, politik, ekonomi, terlebih Tuhan dari virus COVID-19 ini. Tuhan membawa pemulihan Tuhan. Terima kasih. Sekarang hamba berdoa bagi mereka yang sedang sakit, terpapar COVID, baik di rumah, isolasi mandiri, baik di rumah sakit, bahkan ada yang sedang di ICU. Tuhan Yesus, kami berdoa mengangkat tangan. Tuhan Yesus menjamah dan menyembuhkan dengan kuasa bilur Yesus. Demikian juga mereka yang sedang sakit, penyakit yang lain, Tuhan Kau juga sanggup menyembuhkan dan memulihkan. Demikian juga mereka yang sedang menghadapi pergumulan yang berat secara ekonomi, kehilangan pekerjaan Tuhan, menghadapi masa depan seperti tidak tahu apa yang mereka harus lakukan. Tuhan, biar Engkau memberi hikmat, biar Engkau menjadi jalan, menjadi terang bagi mereka. Engkau sendiri yang membuka pintu berkat, berkati Tuhan dengan berlimpah-limpah. Demikian juga dalam hidup rumah tangga, hubungan suami, istri, orang tua, anak, mertua, menantu. Tuhan Yesus juga membawa kami alami sungguh-sungguh masa-masa sukar ini. Kami boleh semakin sungguh-sungguh bersatu, hidup rukun. Kesanalah Tuhan memerintahkan berkat.
Terima kasih Tuhan, berkati gereja Happy Family Center, berkati gereja-gereja dimanapun berada umat-Mu Tuhan. Sehingga masa yang sukar ini kasih kami tidak menjadi dingin, tapi kami tetap fokus memandang kepada Kristus. Kami mensyukuri kemerdekaan yang Tuhan sudah berikan di dalam Kristus, dan kami tidak menyia-nyiakannya. Mari saudara kita mengangkat kedua tangan kita menerima berkat jasmani, jiwani, rohani. Bahkan berkat yang tidak terduga-duga turun atas hidup kami. Mari aminkan setiap kata-kata berkat dengan percaya. Diberkatilah engkau hai kaum pria. Diberkatilah engkau hai kaum wanita. Diberkatilah anak-anakmu. Diberkatilah seluruh keluargamu. Diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah gerejamu, diberkatilah pelayananmu, diberkatilah bangsa dan negaramu. Dialah Jehovah Rohi, gembala dalam keluargamu. Dialah Jehovah Jireh, Allah pemberi berkat dalam keluargamu. Dialah Jehovah Shalom, Allah pemberi damai dalam keluargamu. Dialah Jehovah Rafa, Allah penyembuh keluargamu. Dialah Jehovah Cikenu, Allah panci kebenaran keluargamu. Dialah Jehovah Syamah, Allah pengawal menyertai keluargamu. Dialah Jehovah Nitsi, Allah panci kemenangan keluargamu. Jemaat Happy Family Center yang Tuhan kasihi, terimalah berkat yang melimpah, rahmat dan anugerah dari Allah Bapa di surga. Berkat cinta kasih dan pengampunan dosa dari Tuhan Yesus Kristus. Berkat pertolongan penghiburan dari Allah Roh Kudus yang menyertai memberkati engkau dan keluargamu. Mulai dari hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali kali yang kedua. Haleluya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita semua yang percaya kita berkata, amin. Stay healthy, happy Sunday, and God bless you.